berapa banyak aktivis Buddhis yang pindah, yang aktivis banget pun pindah. Kenapa? Karena teorinya kan bagus kan. Prakteknya lain Ketika sama teorinya. praktek kan ada namanya rasa, emosi, harapan, keinginan, macam-macam gitu. Aduh, masih Buddhis ya? Begitu ditanya itu sekali. Oh, kalau saya balik, masih Buddhis ya? Kamu belum? Nah, fine. Ini bagus. Ini jawaban yang orang nggak ngerti. Tapi berapa banyak orang yang bisa menjawab seperti itu? Karena kan pada dasarnya agama Buddha itu bicara tentang kebahagiaan. Smile. Betul nggak kok? Setuju. Jadi kalau lu ya tapi ini disclaimer dulu ya, tidak mengatakan bahwa agama Buddha adalah satu-satunya agama yang menjadi faktor orang bahagia, enggak. Tapi kan pada dasarnya kan semua orang mau bahagia. Setuju. Dan Buddha tuh banyak menjelaskan atau mengajarkan tentang kebahagiaan. Tapi kenapa ada orang-orang juga akhirnya salah paham kalau agama Buddha itu isinya penderitaan? Ya, karena dia belum ikutin Apa? Belum memahami Buddha. Sama seperti itu namanya persepsi. Cara pandang ya. Persepsi dari mana? Persepsi ini dimulai dari apa yang dia yakini, keyakinannya dia. Dan ketika dia mendengar, keyakinan kan terbentuk dari pengetahuan, dari pengalaman, dari banyak kan. Ketika dia mendapat pengalaman dan pengetahuan yang keliru, ya dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang keliru. Sering dengar kan sih? Sering. Hidup adalah apa? Pilihan. Bukan. Hidup adalah Nggak mau penderitaan dong. Tapi kan lu sering dengar. Ya. Iya. Kan sesuatu yang diulang-ulang terus akan menjadi belief. Iya, jadi belief system Dan masuk ke pikirannya. yang sering disalahpahami Kalau itu kan kalau di agama Buddha, karena di Catur Arya Sacani itu 4 kenyataan yang dipahami para Arya. Hidup adalah dan itu kita perlu untuk luruskan loh. Hidup mengandung penderitaan, memang bahwa salah satu eksistensi dari dia minumnya enak banget. Sampai Salah satu eksistensi kenyataan di alam ini kan adalah tentang dukkha, tapi sering diterjemahkan penderitaan ya. derita karena dia tidak mendalamin ya. Kebahagiaan. Menikmatin. Nah, akhirnya karena tidak ngerti agama Buddha dan menganggap Kita belum mulai kan? Udah, dari tadi udah di tapping. Udah ya? Fokus ke sini. Ini gimana narasumber nih, nggak serius. Biasa kan ada pembukaan. Nggak ada pembukaan kita, namanya ngobrol di warung Makanya kopi. sih juga santai ini kan. Oh, Nah, gitu. jadi karena orang salah paham, akhirnya mereka ya udah deh, gua nggak jadi Buddhis lagi gitu. Karena apa? Gua pernah sekali di rumah sakit lagi ngunjungin orang, coy. Temen gua ngundang untuk, lu ini Ming, ada orang nih dia pengen, sebenarnya orang ini katanya udah pengen ketemu gua lama, cuman nggak kesampaian aja. Belum jodoh. Belum jodoh. Pas kesampaian dia udah pindah nih. Udah pindah Pindah agama. Oh, kira pindah alam. Jadi Jelas dulu. pas udah selesai dikunjungi oleh yang lain, Dia belum masuk gua sembuh. gini, Masih masih di sembuh. rumah sakit. Jadi ketika selesai dikunjungi oleh tamu yang lain, baru dong kita ngobrol gitu kan. Dia ngomong loh. Dia ngomong, gua inget banget ketika dia mengatakan, aduh gua mah di Buddha capek, isinya penderitaan terus. Di situ gue bilang, waduh, ini kayaknya Lu telat dong Moming kalau gitu Moming. iya, gue telat menyelamatkan satu makhluk. Iya, lu telat dong. Betul nggak kok? Karena cara pandang atau karena terlalu sering, menurut saya terlalu sering dijelaskan, dikumandangkan, penceramah semuanya. Gitu. Ya. Dan ini kita perlu luruskan juga dalam konteks hari ini. Kenapa? Sebenarnya pada dasarnya, ya, kalau kita melihat pengalaman setiap orang, ya, waktu kecil pengen gede kan, cepet-cepet. Nah, Ya udah gede sekarang, pengennya Udah gede, kecil pengen lagi. lagi, ya. Kenapa? Karena memang hidup kalau ditimbang-timbang lebih banyak senengnya atau susahnya kan. Banyak orang bilang lebih banyak susahnya sekarang kalau sudah besar. Masa Ada iya sih? beban. Tapi tergantung Lu punya anak Tergantung. nggak? Anak perlu sekolah nggak? Ekonomi punya beban bisnis biayanya nggak? ada nggak? Nah, ketika kita sudah mengalami namanya beban hidup, tentu pemikiran bebasnya berbeda dengan anak kecil kan. Tanpa beban, wah main teriak-teriak. Lari Dia sana, happy. lari Happy sini. dia, happy nggak ada beban emang. Ya. Dan terus masih ketika- banyak orang mau punya anak. Ya.
Setelah punya anak, anaknya gede bingung. Sekolahnya, pendidikannya gimana nanti. Punya anak bisa bahagia kan. Nah setelah punya anak apakah bahagia? Ya bahagia sementara. Sudah itu kan tuntutan hidup naik lagi, naik lagi. Nah ini kejar-kejaran. Dan kejar-kejaran ini menjadi faktor sebuah kenyataan. Kita nggak bisa hindari, oh hidup ini sebetulnya apakah penderitaan atau kebahagiaan. Kau tanya 10 orang rata-rata, saya katakan ya 10 orang ya, saya temui ya menderita. Saya contoh kemarin, saya baru ketemu satu orang, satu pimpinan perusahaan besar. Ya, kalau kita lihat orangnya, grupnya, gede, bisnisnya gede, gede lah. Baru, lu naik mobil, ketika lihat mobilnya, woi, gitu kan, terbaru lagi keluaran. Tapi begitu ketemu, dia bilang, Lim, mau ngobrol nih, kenapa? Lagi susah. Padahal uangnya banyak ya. Nah, kita bilang bahagianya dari mana? Kita nilai dari uangnya kan, banyak uangnya. Banyak kan gitu. Tapi apakah benar ya dari uang itu membuat sebuah orang bahagia? Ternyata kan ada hal-hal lain. Nah, betul. Jadi penderitaan itu dari skupnya begitu banyak. Orang merasa bahwa itu derita itu harus ada way out-nya. Ketemu orang kan buat cari way out kan, atau bisa kalau bisa berbagi kan, berbagi derita. Jangan dong. Dan bicara way out, harusnya orang-orang yang sebelum mereka memutuskan untuk berpaling dari agama Buddha, cari way out dulu. Nah, kalau menurut Cerny, kenapa sih orang-orang bisa berpaling dari ajaran yang menurut kita is the best ini? Ya mungkin karena mereka belum mendalamin ajaran agama Buddhanya, dan mereka juga jarang untuk membawa anak-anaknya atau keluarganya untuk mendengarkan ceramah atau pemaparan yang di wihara setiap hari Minggu atau apa gitu. Jadi mereka ya mungkin pemahaman tentang agama Buddha sendiri tidak dipahamin. Kalau saya sih simpulkan jadi 3P. Pendidikan, pernikahan, persoalan. Ini 3 aja. Yang terakhir dong ya ada itu. Nah itu tadi persoalan. Orang punya persoalan, so mau cari siapa? Banyak orang stres nih sekarang. Cari kan ada ini. Ada mereknya, mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, kalau bisa semua selesai di sana sih beres gitu. Tapi kan sana kejebak lagi kan. Nah, banyak orang merasa masuk ke dalam sebuah jebakan yang namanya lumpur, nggak bisa keluar gitu loh, lumpur hisap. Makin dia coba keluar, makin dia terjebak. Dan jadi, tidak ada solusi buat mereka. Berapa P sih? 3P. Apa coba? Pendidikan, pernikahan, persoalan. Coba lu tanya lebih lanjut dari pendidikan itu seperti apa? Misalnya untuk supaya keluarga itu tetap bisa di dalam keluarga itu mendidik anaknya untuk tetap ngikutin orang tuanya untuk ke Buddhis. Kadang kan anak-anak sekolahnya kan mereka juga non Buddhis ya, sekolah itu lebih banyak ke non Buddhis daripada Buddhisnya. Nah gimana sekarang kita untuk mengembangkan itu supaya orang tuanya itu punya pemahaman ini loh, ada beberapa sekolah-sekolah yang bisa mungkin mereka masukin anaknya ke sana untuk pendidikannya. Kalaupun tidak masuk ke sana, cara mereka mendidik anaknya bagaimana supaya anaknya itu tidak berpindah agama. Panjang nih pertanyaannya 3 episode ini. Jawabnya singkat aja ya. Langsung. Kita kalau nanam bibit mangga, benih mangga, hasilnya apa? Mangga kan? Duren dong. Mau duren. Susah. Ini instan maunya. Iya kan? Mau dicangkok. Jadi kalau tanam mangga, tanam biji mangga, benih mangga, buahnya buah mangga. Sama seperti anak-anak kita ini seperti benih. Kita mau nanamnya di mana? Ini pengalaman nyata saya langsung ya. Jadi ketika anak saya ya, kan ikut sekolah minggu. Berapa sih anak lu? 2. 7 ya? 2 lah, hari gini. KB. Ya, anak saya di sekolah minggu ini cerita nyata waktu mereka masih playgroup ya. Playgroup dan satu lagi kelas 1 SD. Jadi ketika yang di playgroup yang kecil itu ya, mereka playgroupnya kan di playgroup yang non Buddhis kan. Ya, nah, ini sekolah formal atau non formal? Oh, sekolah minggu nih ceritanya. Enggak. Mereka saya bawa ke sekolah minggu Buddhis, tapi mereka sekolah formalnya adalah di non Buddhis. Ketika kakak pengasuhnya ya cerita sesudah saya baru dengar dari kakak pengasuhnya, dia cerita anak
anak Koko ini waktu itu kecil kan, panggil gua kan masih Koko waktu itu ya. Sekarang udah tua. Sekarang masih Koko juga sih. Anak Koko ini ya tadi berdoa lucu loh. Ketika kita mari kita bersama-sama memulai puja bakti dan doa bersama. Anak gua langsung ya maju depan, ya langsung jongkok, langsung. Nah, karena sekolahnya. Nah, begitu saya mendengar itu udah tek langsung. Ya. Saya mau nanam benih apa ini? Ya, kalau saya mau jadi dia seorang Buddhis, seorang memahami Buddhis, dia harus ditanam di ladang atau di lahan yang Buddhis gitu ya, nanam biji yang sesuai gitu. Nah, akhirnya seketika saya pindahkan anak saya, saya agak ekstrim, saya langsung pindahkan anak saya dua-duanya langsung ke sekolah Buddhis. Ya, saya minta sekolah, begitu saya bilang sorry nanti habis tahun ajaran ini pasti saya udah pindah, dan saya pindahkan. Nah, kalau kita memang mau membentuk anak kita memahami Buddhis ya kita dari kecil, nggak bisa tiba-tiba simsalabim sudah besar, lu kenapa nggak Buddhis? Ke sekolah minggu kagak pernah, ke viara kagak pernah. Tapi sekolahnya non Buddhis. Sekolah Buddhis itu kan terbatas. Betul. Tapi ini sekali lagi pilihan. Ya. Sekolah umum juga mengajarkan Buddhis ada. Ini pilihan. Kembali lagi tidak semua orang tua mau. Saya nggak bilang saya paling benar tidak, tetapi kalau saya punya prinsip, saya menanam benih apa di ladang yang mana itu akan menghasilkan ya sesuai dengan benihnya. Jadi itu yang penting. Ya banyak saudara-saudara saya juga anaknya sekarang pindah agama, saudara kandung ya maksudnya. Ya terus saya tanya kenapa? Ya karena mereka tidak pernah peduli itu. Iya dan ini mungkin gini kok. Saya pikir ada satu hal yang perlu kita ajak ya teman-teman Buddhis yang sudah berkeluarga, bahwa yang namanya tadi kan Kokolim di awal dibilang tuh pengalaman, pengetahuan itu kan ditanamkan, sejak dini. Ya ditanamkan. Jadi ketika sesuatu ditanamkan berulang-ulang, meskipun itu keliru, ini saya bicara konteksnya umum ya, nggak bicara konteks agama, maka itu akan dianggap benar. Seperti kan dulu masih ingat nggak? Jauh sebelum sains berkembang, sebelum ilmu pengetahuan alam berkembang, kan bumi disebut sebagai pusat alam semesta. Tata surya, alam semesta. Ketika sains berkembang dan ternyata itu keliru, orang-orang zaman dulu kan diajarinnya seperti itu, karena kan pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Ya, betul. Jadi sangat penting bagi teman-teman keluarga-keluarga Buddhis itu untuk juga berkontribusi supaya anak-anaknya punya pendidikan agama Buddha. Ya karena ini masuk ke dalam belief, keyakinan. Ya. Tapi yang Kokolim bicara kan secara formal. Ya. Nah, kadang-kadang seperti tadi kan udah bilang nih, ini pilihan. Ada beberapa juga yang punya kesulitan kan. Iya. Tadi Cerny bilang apa? Sekolah Buddhis jumlahnya sedikit. Sedikit. Sedangkan kan kebutuhan yang mau Buddhisnya kan banyak sebenarnya. Ya, seperti itu. Terbatas juga mungkin karena ruang lingkup ya kok ya. Betul. Di daerah ini, misalnya contoh nih, saya kan tinggal di daerah Angke, Tulgong itu ada satu sekolah Dhamma Savana. Terus di Sunter juga ada. Di dekat situ ada Dharma Suci. Jadi minimal kan ada 2 nih sekolah yang setahu saya berbasis agama Buddha. Tapi di luar itu kan mungkin orang kesulitan. Tugas kita sebetulnya, saya dari dulu sudah lama nih jadi aktivis. Dari awal saya bilang coba mulai start kita kembangkan namanya sekolah. Kenapa? Karena basic dasar untuk membina orang dari sekolah. Dari awal saya katakan itu sekolah penting banget. Ya. Karena sekolah ini menjadi cikal bakal dari benih-benih yang akan tumbuh next nantinya. Ya memang sekarang sudah mulai ya banyak saya kira Hipasiko, Ekayana juga banyak bangun sekolah. Yang keren mah teman-teman di KBI Riau. Iya bikin baru. Wah di mana-mana sekolah Buddhis tuh. Ya memang itu menjadi satu motivasi buat kita juga. Bagaimana PR ini kita bisa selesaikan. Okay. Tapi itu kan jangka panjang nih kok. Kita bicara project yang nggak selesai dalam waktu seminggu, 2 minggu. Karena orang tua kan juga kadang dia sekolah non Buddhis, hari Minggu belum tentu dia mau bawa anaknya ke wihara. Sekarang kan berarti kita tadi 3P nih, masih ingat nggak sih? Pendidikan, pernikahan, dan persoalan. Nah, sekarang kita bahas yang pendidikannya dulu. Kalau yang tadi Kokolim sampaikan untuk ke pendidikan formal,
tentu itu kan sebuah proses yang membutuhkan strategi. Nah sekarang coba yang menurut Kok Olim tuh yang quicknya lah. Apa pesan-pesan untuk teman-teman keluarga Buddhis? Yang anaknya mungkin tidak seberuntung jadi anaknya Kok Olim. Langsung dipindahkan. Ya, sekolah minggu Buddhis itu bagus banget. Saya dari kecil ke sana, anak saya ke sana juga. Saya sering ngajak deh saudara-saudara, anak lu masukin deh ke sekolah minggu Buddhis ya, paling tidak mereka mendapatkan basic dasar. Tapi kan cuma 2 jam paling lama. Paling tidak kan kita ada bilang dasarnya. daripada kan. Daripada ya. Iya, Senin sampai Jumat sudah masuk yang sono. Ya, Minggu 2 jam masukin lumayan. nggak? Tapi nanti anaknya bilang, Ma, aku nih Senin sampai Jumat ya udah sekolah. Minggu mau jalan-jalan. Sabtu kau suruh aku les. Minggu kau suruh aku ke wihara. Ya kembali lagi. Jadi aku kapan happy-happynya, Pak? Orang tua ini kan harus punya prinsip. Oke. Iya, kalau nggak punya prinsip ya ikutin arus, akhirnya apa? Hanyut. Banyak orang sudah hanyut gitu. Iya. Tiba-tiba anaknya sudah besar baru wow. Aduh. Kok begini? Itu sudah mulai was-was anaknya dari kecil nanti kenapa kemana, tidak gitu. dilakukan sebuah usaha? Kita kan melakukan usaha, ya. Pada dasarnya ini semua kembali kepada komitmen setiap orang. Tidak bisa kita paksa orang kalau dia tidak punya komitmen. Kembali lagi komitmen dia apa? Sekuat apa keyakinan si orang tua kepada Buddha Dharma Dan itu yang sendiri. penting adalah orang tua ini harus start dulu tanpa punya persepsi nanti kalau begini. Lakukan saja. Orang tuanya belajar, anaknya belajar. Dua-dua belajar. Nah, ini konsep menarik. Karena di beberapa kita bicara wihara harus punya fasilitas yang cukup. Saya masih ingat ya kalau zaman dulu lah kita bilang muda yang Bing ya. Zaman muda. Dharma kelas di Dharma kelas angkatan pertamanya Wihara Ekayana Graha itu. Dulu kan Wihara Ekayana Graha, sekarang Ekayana Arama. Itu sampai sekarang solid loh. Grup yang pertama itu. Kemarin selesai Covid kan Pak Husin dan satu grup itu mereka outing tuh. Nah, generasi pertama ini adalah generasi yang waktu itu Bante Dharma Wimala buat anak-anaknya ke sekolah minggu, orang tuanya ke Dharma kelas. Konsep ini kan yang sebenarnya juga perlu dipinjam ya, atau diimplementasikan juga di wihara-wihara lain. Tapi kita punya satu persoalan juga sekarang. Saya melihat ada 2 versi sekolah minggu Buddhis kok. Satu versi yang dalam pandangan saya itu mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Buddha secara tekstual. Ya, bicara tentang teks belajar teori macam-macam yang kita pelajari di sekolah. Satu lagi adalah konsep sekolah minggu gembira. Atau dalam bahasa saya ya. Ini saya pernah sharekan ke teman-teman di Wihara Bodhisattva Lampung. Kalian pilih mana? Sekolah minggu secara formal atau minggu ceria? Orang cari minggu ceria. Nah, kita bisa sebenarnya ini perlu untuk kita survei ya. Mungkin teman-teman nanti yang nonton podcast ini bisa kasih komentar. Pilih sekolah minggu formal, belajar doktrin, atau minggu ceria. Orang cenderung pilih happy. Happy kan? Minggu ceria kan? Artinya anak-anak sama dengan ceramah kan. Ceramah siapa? Oh ini. Aduh. Tegang gitu ya. Begitu dengar namanya udah 3 jam. Coba yang ceramah siapa? Kolim. Happy udah. Waiting list. Jadwal dia penuh, susah undang dia ini. Podcast ini kita mesti tahu nggak? Booking 3 tahun di depan. Bukan kayak kita dadakan ya gitu ya. Jadi sang undang dia dadakan ini. Ya kapasitas kemampuan penceramah, kemampuan kita harus upgrade juga. Kita nggak bisa bicara tentang umat harus upgrade. Kalau yang ngajar nggak upgrade kan. Ya kita harus upgrade seiring itu mereka juga akan ikutan upgrade. Berarti dalam konteks pendidikan yang tadi karena formal kita sulit, ya butuh proses yang panjang. Kemudian non formal berarti kita bicara di anak-anak. Maka secara tersirat saya melihat Kok Olim juga sepakat dengan minggu ceria. Oh iya. Ceramah apapun tuh harus happy. Senin sampai Sabtu orang udah stres kok. Datang ke Wihara Minggu masa tambah stres. Udah kerja, udah itu ya, sekolah. Nanti betul-betul jadi hidup penderitaan. Minggu itu orang mau happy kok. Kenapa di tempat lain tuh rame banget? Karena mereka di sana happy, nyanyi-nyanyi, seneng gitu ya. Dosanya nggak serius gitu. Ya kan sesuatu yang membuat mereka plong gitu. Datang ke Wihara, mereka mau happy lah. Buatlah seseorang happy. Kalau happy dia akan datang. Makanya tanpa disuruh pun dia akan mesti dipikirin, jadi sekolah minggu itu
Ya jangan terlalu monoton. Ya dipikirkan supaya anak-anaknya begini. Mah, aku mau ke wihara, Mah. Mayo bangun pagi-pagi cepetan, Mah. Jadi maknya yang males jadi mau anaknya mau ini. Iya. Kan dulu kan kalau mau sekolah gimana? Kalau mau liburan gimana? Bangunin susah. Kan beda gitu. kan? Ya, karena bagi mereka liburan adalah sesuatu yang happy, sekolah sesuatu yang menyiksa. Sekolah minggu harus seperti belajar, apa? harus ya, itu semua kembali kepada ini. Jadi ketika anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai ajaran Buddha, nilai-nilai Buddha Dharma sejak kecil dengan konteks sekolah minggu gembira, maka dia akan tertanam. Karena memang sih belajar itu sangat mudah masuk kalau kita gembira, kalau kita seneng, Iya, kalau nggak happy, tegang otaknya, mumet. Makanya kok Kolim ini kalau diundang ceramah ini happy, bukan terus yang daftar sudah ribuan gitu. Oke. Pendidikan ada lagi nggak? Kira-kira kita mau kupas. Tadi kayak saya lihat. Mungkin keluarga kali ya, dari keluarga orang tuanya yang ada yang beda agama juga kan susah. Kalau mau ngarahin anaknya bagaimana itu? Ini sebenarnya kembali lagi kepada yang namanya pernikahan yang kedua sih. Berarti poin kedua nih, pernikahan dini. Panjang itu. Pernikahan itu panjang itu. Itu jadi banyak itu. Sumber konflik dan pertentangan juga di sana ya. Karena kalau kita bicara di Indonesia kan perkawinan ini harus satu agama. Secara undang-undang satu agama. Tapi kenyataannya banyak. Tidak satu kelamin. Cinta kan nggak bisa mandang agama kan. Kalau udah cinta mau gimana kan. Jadi sudah tertutup semuanya ya. Logika kan udah tertutup gitu ya. Gitu ya katanya Ming ya. Nggak tahu. Iya, kita tanya Moming nih, benar nggak nih Moming nih? Agak tahu. Gua pencinta yang berlogika. Jadi kalau gua cinta dia nggak cinta gua juga nggak cinta balik. Oh iya, kalau itu nanti kita satu podcast tersendiri lagi. Kemarin gua bilang kan di YouTube gua kan curhat sendiri dia. Nggak, kan saya bilang bahwa sebelum Anda menyatakan cinta kepada orang, pastikan dia juga telah mencintai Anda. Romantis itu. Itu mesti satu sesi sendiri nanti. Ya, berarti kita balik ke topik pendidikannya udah selesai nih. Kita pendidikan berarti kita terhubung dengan keluarga juga sebetulnya. Keluarga apa pernikahan? Pernikahan dan keluarga itu kan. Pernikahan ini gini. Kenapa ketika kita bicara pernikahan, saya kan mengajar di kursus pra pernikahan ya. Rutin. Dan setiap kali pernikahan ada yang namanya beda agama, pasangan beda agama. Dan berapa persen sih ya yang beda agama Buddhis yang mengikuti kursus pernikahan Buddhis dibanding mengikuti kursus pernikahan agama lain? Kalau menurut saya gitu ya, dari kadang-kadang ada 30 pasang yang beda pasangan kemudian ikut ke Buddhis paling cuma 1, maksimal cuma 2. Sisanya pindah ke lain hati. Kalau menurut saya ya, kenapa sedikit sekali yang ikut ke Buddhis? Karena dari keluarga, dari kecil, dari pengetahuan Buddhisnya, banyak kan yang kita ya cincin cai-cai gitu. Dan satu lagi nih, semua agama sama aja. Itu prinsip orang tuanya begitu, apalagi prinsip hidup mereka begitu ya semua agama. Karena habis pernikahan kan mereka secara agama Buddha, tapi habis itu lulu gue terakhirnya. Buddhis ini kita banyakkan cincai. Ya Buddhis ini mengalah. Jadi cincai 10 kali cincai kan jadi capcai. Ya kan? Cincai apaan kok? Ya, cincai. Ayah semua orang udah tahu cincai ya. It's okay lah, no problem lah. Yes lah. Dan kita terlalu sungkan untuk menyatakan Buddhis ini seperti apa. Contoh misalnya, ya, Tuhan dalam agama Buddha apa sih? Kamu punya Tuhan gak? Ketika dicecar 2-3 kali pertanyaan itu udah ngeper kita, udah selesai, game over. Ya. Dan ya ini yang menjadi sebuah kelemahan umat Buddhis adalah ketika kita tidak terbiasa untuk berargumen, kita terbiasa untuk ya udahlah gitu deh, ya fine lah, no problem lah. Pada akhirnya fine ditinju sekali masih kuat, tinju 10 kali kita udah kalah, ya sudahlah. Begitu KO kan kita sudah hands up kan. Ketika hands up ya kita ikutin keinginan orang. Kalau kita tidak punya keinginan, kemauan yang kuat, maka kita akan diajak untuk mengikuti keinginan orang lain. Iya, kita akan terbawa termasuk mengalah untuk. Iya, ketika pernikahan. Kalau kamu cinta aku, kamu ke saya. Kamu ke saya dong. Kan bisa dibalik juga. Ya, karena keyakinan mereka jauh lebih kuat. Jadi kuat-kuatan kadang-kadang. Tapi kalau ngotot-ngototan tidak nggak jadi dong. Betul, masalahnya kadang kan cinta itu buta.
Ya kan, merit dulu nanti baru mikir. Kan gitu. Coba mikir dulu atau cinta dulu? Mikir dulu baru merit atau merit dulu baru mikir. Banyak kan ya sudah, cinta itu buta, nanti pasangan saya akan berubah lah, nanti dia akan menjadi lebih baik, nanti. Habis udah merit ternyata dulu ya, udah ya. Ternyata lebih parah daripada apa yang dia bayangkan. Daripada. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, bahwa pernikahan tidak mengubah orang. Banyak orang menganggap pasangan saya nanti akan berubah setelah sudah berasumsi dia. Ternyata dari pengalaman Kokolim ikut sharing-sharing di bimbingan perkawinan itu nggak terjadi ya. Bukan nggak terjadi, bisa, tetapi dikit jangan ya. terlalu berharap. Nah, beda. Bisa, tapi harapan itulah yang membuat orang susah. Betul. Termasuk ketika mungkin gini, ada perjanjian kali sebelum perkawinan. Kontrak dong ntar mobbing. Iya, misalnya gini loh, Cuy. Ya udah nanti kita meritnya pakai acara agama ini. Nanti setelah kita selesai, ya kamu jalanin Lulu praktek agamamu, saya jalanin praktek agamaku. Nah, itu lebih fair kali ya. Teorinya. Kenyataannya. Yeah. Kalau kamu nggak terbiasa ke vihara, kamu nggak terbiasa kemana, kamu akan terbawa. Jadi kalau kamu tidak punya keinginan, kamu akan mengikuti keinginan orang lain. Kalau kamu tidak punya prinsip, kamu akan ikutin prinsip orang lain. Iya, betul. Ini problemnya, kamu punya kekuatan nggak? Tadi saya bilang, pendidikannya nggak kuat. Di keluarga nggak diajarkan agama, apa itu Buddhis. Tiba-tiba merit, ngikutin dengan keyakinan. Bahkan ketika sekolah, kan dia ikutin apa kata temen, apa kata guru. Yang mana lebih dominan ya. Berarti ini kan mereka beragama Buddha itu by label ya. Artinya ketika orang tidak punya dasar keyakinan yang kuat, agama Buddha hanya sebagai isi di kolom KTP. Betul. Makanya pendidikan itu basic dasar. Akar dari persoalan kan pendidikan. Kalau pendidikannya benar, paling tidak dia punya basic untuk bertahan. Dia punya akar untuk bertahan. Ketika banjir bandang datang, dia masih punya akarnya. Ketika ditebang dia masih punya akar, masih bisa tumbuh. Tapi kalau nggak punya akar ya sudah. Kecabut. Habis. Selesai. Tapi kan mendingan gue pindah agama kok daripada gue jomblo. Nah, itu ada prinsipnya begitu kan. Itu prinsipnya dia itu. Bukan gue, ada yang berprinsip seperti itu. Itu prinsipnya itulah dia. Yang terjadi. Kalau nanti saya pindah bisa heboh keluarga budayana Indonesia. Tapi untung kita yang bisa menarik karena pendidikan kita kan udah tiba-tiba jadi apa gitu kan, weh. Selamat aja kita kita kongsi ya gitu, kyonghi gitu. Sebentar, jadi kalian mau ya? Kita berharap momen itu cepat pilihan, iya. Kalian minta seperti apa kalian? Pilihan. Makanya karena mobbingnya kuat, nggak mungkin kita yakin, nggak mungkin pindah gitu loh. Karena apa, dasarnya udah kuat. Kita bisa narik dia yang ke kita. Nah, ada orang punya. Kalau saya kebalik, Cek. Gitu. Kalau saya prinsipnya nggak. Saya kemarin ditanya sama satu anak juga ya, anterin saya ke airport waktu di Batam. Dan saya tanya gitu, pasanganmu kuat nggak? Maksudnya gini, kan ada juga orang beragama itu hanya label ya, seperti tadi kita bilang. KTP sama seperti doang. di agama Buddha juga. Ada orang beragama Buddha tetapi tidak mendalami. Saya yakin di agama lain juga ada yang sebatas hanya sebagai status. Dia jawab, ini juga kuat kok. Kalau udah kuat sama-sama siapa yang akan mengalah. Tapi persoalan menurut saya ketika perkawinan yang terjadi, yang penting kan sama-sama respect. What do you think? Artinya masing-masing tetap menjalani praktiknya. Perkawinan itu sebuah perjalanan gini. Kalau kita nyetir ya ke Surabaya ya, supirnya satu dong. Supir satu ya, lu tunjukin jalan bla bla bla. Nanti kalau ada simpang kamu mesti lihat peta bla 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 bla. Nanti kalau teori sehebat itu, ketika perjalanan ban kempes siapa yang tukar? Ya itu udah jadi masalah tuh. Iya. Nanti kalau nggak ada bensin siapa yang keluarin uang? Kita teman seperjalanan nih. Iya. Kalau nanti mobilnya pelan, lambat, tol, begitu banyak persoalan kenyataan. Dengan teori harapan di depan. Beda ya? Iya. Teori boleh panjang lebar bikin perjanjian bla 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 10 lembar. Kenyataan tidak sesuai dengan teori-teori itu. Nah, pada saat ketika menemuin persoalan, di saat itulah bagaimana sikap, karakter, kebiasaan, pola budaya dan seterusnya itu keluar gitu. Ya, kalau pola budaya kita balik lagi kepada keyakinan, kemampuan, kekuatan keyakinan dia, agama dia nggak kuat, itu akan keluar dengan sendirinya. Nggak bisa kita bilang, oh ya saya nanti ya kalau umpamanya ini saya nggak mungkin pindah agama. Teori lah. Ya, berapa banyak aktivis Buddhis yang pindah, yang aktivis banget pun pindah. Kenapa?
Karena teorinya kan bagus kan. Prakteknya lain Ketika sama teorinya. praktek kan ada namanya rasa, emosi, harapan, keinginan, macam-macam gitu loh. Ya, lagi pacaran kan masa promo kan. Happy. Ya, apapun diskon, apapun dikasih. Betul kan? Nah, semuanya diberikan, yang penting lu happy. Lu salah juga gua maafin. Kenapa? Karena ada maunya. Jatuh pun hati-hati. Ya, karena ada maunya. Jadi kalau belum merit jatuh hati-hati. Hati-hati. Kalau Sudah udah, merit, mata lu di mana? kasihan pengalamannya kayak Iya. gitu dia. Enggak lah, saya mah happy. Nah, berapa Ah. banyak orang yang kecewa bahkan dalam perkawinan karena apa yang dia harapkan, inginkan. Manusia itu kan problemnya cuma satu, sulit menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Ya. Nah, kalau kita lihat balik kepada konteks pindah agama ini, ya, berapa banyak orang yang terbawa arus intinya. Iya. Ya, kalau dia tidak benahin basic ya, kita kalau tidak benahin basic, PR kita benahin basic akarnya. Ini Pendidikan, akan ya. terjadi terus-menerus. Sampai kapan? Kita boleh podcast 10 tahun lagi ya gini lagi. 20 tahun lagi ini lagi yang terjadi ya ini. Kenapa di daerah, orang-orang saya dari daerah gitu ya, kita masih kuat Buddhisnya. Karena dari kecil sudah belajar agama Buddha di sekolah. Ya, di sekolah saja diajarin Kuat, agama jadi Buddha. sudah kuat tertanam. Ya, tertanam. Kita punya basic dasar. Ketika kita pindah pun, ya paling tidak semudah itulah. Kecuali kepepet, ya mau merit kan, wah sudah nih jatuh cinta gimana? Ya sudahlah pindah dulu nanti baru mikir ya. Itu lain case-case tertentu. Atau nanti kita bahas yang masalah ketiga. Apa? Ya, Persoalan. persoalan. Keluarga. Nah, itu kaitan juga nanti dengan yang berikut ini. Dalam kehidupan setelah merit, ya kita nyambung aja ya. Nyambung, biar- ya, lanjut Ah, lah. ya, daripada dipotong-potong. Jadi Kadang habis merit itu kan masing-masing istilahnya gereja, mau ke mana, ke wihara atau apa begitu. Nah kadang alasannya kan banyak di rumah. Saya sibuk lah, saya urus rumah tangga. Habis nikah pun dia udah nggak ke wihara lagi. Nah gimana itu kadang? Karena kebiasaan, faktor kebiasaan kita ke vihara bukan sesuatu yang wajib. Dan yang kedua adalah ke vihara apakah dia dapatkan kebahagiaan atau tidak. Jadi Kalau yang ceramah kolim dapat. Nah, bukan konteks itu lain tuh. kan Ya, rata-rata kan banyak loh begitu, walaupun dia aktivis atau apa, kadang sudah nikah pun jadi menghilang dari wihara itu. karena kembali lagi ada yang namanya konten dengan containers kan. Konten kan isi, containers kan bungkusnya. Orang Oke. beli permen karena bungkusnya dulu biasanya yang bagus. Isinya nanti baru mikir. Jadi orang datang tertarik karena ada bungkusnya yang bagus. Nah di Buddhis ini bungkusnya apa? Isinya sebagus, wah luar biasa mencapai pencerahan bla 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 bla. Bungkusnya apa? Bungkusnya apakah bisa membuat orang happy, tertarik, datang nggak? Di marketing kan begitu. Kadang-kadang orang Kemasannya ya membungkus, berarti ya? kemasannya. Nah Kemasan. Buddhis ini agak gagap ya ketika bicara tentang kemasan. Ya, Iya. Kita mengemas dengan, kalau mereka mengemas dengan cara yang bagus, ya kita harus akui, kita harus belajar dari sana. Bukannya sirik kemudian kita bilang, mereka nggak usah ngudumel lah. Ya kita beresin PR kita. Apa yang baik ya kita bisa Iya. bisa pelajari. Intinya satu, kalau orang happy dia datang, ya orang nggak happy dia pergi. Kadang-kadang orang datang itu seperti jalangkung, datang tak diundang, pergi tak diantar kan begitu. Ya dia mau datang ya datang, dia mau pergi mah pergi. Kita nggak tahu gitu. Tetapi ada satu pertanyaan menarik kalau kita bilang persoalan, ya kalau di mungkin Di mana, ya? tetangga gitu ya, di tetangga gitu ya. Kita lihat, saya mau ngomong jadi kan gak enak fokus umum kan. Di tetangga gitu ya. Mereka tanya, hari ini si Pak ini, Bu ini nggak datang. Kenapa? Kayaknya sakit. Tahu mereka. Di kita, jangankan yang sakit, yang datang siapa aja nggak Nggak tahu tahu. loh. Yang datang siapa? Lu kenal nggak yang datang itu? Kurang Sopo perhatian ya? itu berarti. Kagak tahu. Yang datang aja nggak tahu loh kita, nggak kenal loh. Mereka yang nggak datang tahu loh. Saya pikir karena Dan itu pendekatan itu penting. Perhatiannya kurang. harus ada strategi ya, Caya. Hmm. Strategi. Itu masuk ke yang ketiga, persoalan. Persoalan. Maksud ke Colin persoalan ini Kalau dia punya persoalan, dia punya masalah dalam dia hidupnya. punya friends, Dia- punya teman Oke. yang ada dalam lingkungan itu. Berarti kan kalau kita bicara konten lagi nih ya, konten lagi. Kan Buddha sudah secara jelas Hmm. mengajarkan tentang disebut sahabat yang baik. Kalian mitra. Jadi wihara harusnya menjadi tempat untuk Kalimat harusnya itu.
Idealnya, tegas gitu. harusnya, betul, harusnya sebaiknya gitu. Jadi kondisi idealnya adalah wihara bisa menjadi tempat untuk orang-orang berkumpul dan bersahabat di dalam Buddha Dharma itu sendiri. Terutama orang penting curhat. Orang butuh teman ngobrol. Betul, iya. saya setuju sekali. Dan siapa yang bisa menjadi teman ngobrol bagi mereka? Datang ke vihara dicuekin. Nggak ada perhatian. Yang datang siapa aja kita nggak tahu. Apalagi yang nggak datang. Nggak, yang datang juga masalahnya banyak. Nggak juga. Yang datang kan kadang kadang yang datang juga lu nggak menyamperin gue, ya udahlah gue datang udah sembahyang pulang. Saya dulu kuliah kan saya kebetulan di arsitek ya. Kita ada tugas ya. Mereview bangunan-bangunan keagamaan. Saya dapat tugas itu cukup lama menyusun dan konteksnya kita harus memahami sikap, karakter, kebiasaan mereka sehingga rumah ibadat seperti apa, di dalamnya ada apa. Saya masuk loh ke banyak rumah ibadat ya, ngikuti tradisi mereka. Bagus dong. Yang ngeband lah, ada nambah ilmu, ada yang band loh, kayak rock itu juga ada gitu. Ada yang sampai meratap-ratap, ada yang nangis, ada yang segala macam. Tetapi yang saya lihat ya, setelah saya begitu banyak, kan saya mesti survei semua kan. Saya melihat ada perbedaan utamanya. Ya di sana. Dari desain gedungnya? Bukan, dari sikap. Dari karena kan saya mesti masuk ke dalam dan mengikuti. Pelayanannya ya. Masalah paham, karena gue pikir desain gedung. Ya mewah betul. Gitu. Kita pada akhirnya akan, itu tugasnya mensurvei. Ya, soundnya, menganalisa suasananya, plafonnya. Karena bangunan keagamaan rata-rata kalau di gereja mereka tinggi. Supaya terasa kita kecil. Ya. Nah itu menjadi bagian dari desain sebetulnya. Tapi kan saya mesti masuk feel kan. Kita masuk ke sana feel, mengikuti ibadatnya, ya. Dan mengikuti ibadatnya seperti apa sih segala macam. Kita mesti feel banget. Oh iya ternyata begini. Apa kekurangannya, apa kelebihannya dan seterusnya. Karena di arsitek itu kan mesti belajar. Dan itu ada feel yang berbeda. Berarti begini. Saya tertarik dengan apa yang tadi Ko Kolim sampaikan, pengalaman ya mengikuti peribadatan di agama lain. Ini mungkin masih sedikit nyimpang dari urusan persoalan. Berarti kan tadi kita bicara 3 nih, pendidikan, kemudian pernikahan dan persoalan. Yang saya tangkap adalah setiap orang kan juga punya struggle-nya masing-masing. Dan ketika mereka punya persoalan, mereka mencari jawaban. Di sana tingkat kekerabatannya erat banget. Berarti gini, yang orang cari, yang orang butuhkan di Buddha Dharma itu nggak semata-mata cuman berbagai pengetahuan atau dharma-dharma yang mendalam. Betul. Teori-teorinya. Tetapi bagaimana sesungguhnya Dharma itu di Buddha Dharma itu diejawantahkan dalam bentuk membangun kekerabatan di antara umat Buddha itu sendiri. Kepedulian, kemudian cara dia melayani, perhatian dan sebagainya. Jadi lu nggak perlu hafal. Ya menurut saya nggak perlu hafal ya. Orangnya siapa yang datang. Sesuatu yang begitu, kadang-kadang di Buddhis ya kita otokritik. Ajarannya bagi sebagian orang terlalu abstrak. Ya. Terlalu rumit untuk dipahami, coy. Padahal yang dibutuhkan umat bukan itu. Yang dibutuhkan seperti tadi perhatian segala. Ya, perhatian, pelayanan ya dan sebagainya. Saya kemarin malam ya, setiap Jumat 1 bulan sekali di rumah umat ya, kumpul tuh 15-20 orang. Kayak kering dong. Ada di Jembatan Gambang ya, di daerah Angke. Itu ada pertemuan di rumah umat jam 7 sampai jam 9 malam. Itu rutin ya? Rutin. Ya sudah berapa tahun ya? Pas pandemi aja kemarin nggak ketemu. Sekarang udah mulai lagi. Sudah mulai. Nah, dan di sana isinya kita kebanyakan dengerin cerita dia dong. Dengerin. Kemarin contoh misalnya Romo, gimana sih ya? Kok nggak punya jodoh? Moming tuh. Susah nih cara. Kenapa selalu gue? Kebetulannya. Tanpa merusak suasana kita. Iya, gitu ya. topiknya sama gitu loh. Topik kemarin ya. Kalau di sana kadang-kadang ada namanya topik bebas. Silakan bertanya apapun. Iya. Kemarin ada yang tanya tentang kurban misalnya ya. Ada yang bertanya tentang jodoh. Begitu ngomong jodoh. Nah, kita bahas dan itu kan realita. Iya betul. Ya, dan betul. apakah pernah dia bisa tanyakan ke vihara atau ke kebaktian nggak tentang sulit kan? Nggak mungkin. Malu kadang orang. Iya. Nah, ketika kita bertemu, dia menemukan jawaban dan dia punya belief, keyakinan makin kuat. Ya, itu yang bisa menumbuhkan kepercayaan, keyakinan karena dia punya teman yang bisa cerita. Kalau dia kebetulan ketemu dengan teman yang bisa
membawa dia memberikan solusi, dia tapi happy. agamanya berbeda. Ayo, gimana kira-kira? Pindah dah. Ya, kalau keyakinannya lemah ya dia pindah. Kalau keyakinannya kuat ya masih bertahan. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali punya masalah persoalan, yang bisa menjawab di sebelah sono. Agama lain sebelah kiri atau udah sebelah langsung. kanan, ya jadi nah kita harus bisa mengcover itu. Iya. Mengcover itu. Mereka ada namanya sel. Ya kecil-kecil di pertemuan di rumah tangga. Tapi ini menarik ya, bahwa konsep bertemu dalam kelompok kecil itu memang efektif penting, Cai. Karena efektif. kalau kadang kita di wihara ya, sekali itu skupnya terlalu gede, besar, 100 orang, 200 orang kalau khotbah. Orang mau curhat juga nggak bisa. Betul, karena kalau ada pertanyaan nggak, dia kan kadang yang kalau pribadi kan istilahnya. Iya, dia mau mulai pertanyaan kan dia mesti cerita dulu latar belakang nih. Latar belakangnya aja udah 2 menit. Terus kemudian pertanyaannya, dan bisa saja orang-orang yang mendengarkan kan jadi nggak nyaman. Tapi kalau di grup kecil, dia lebih bebas. Betul. Ya. Dan ini menurut gua salah satu solusi untuk ya membantu umat untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Betul. Kita harus mendekati. Nggak bisa lagi kita berada di tempat yang tinggi, mereka datang. Kadang-kadang mereka butuh tempat bernaung, kumpul. Dan mereka merasa nyaman ketika kumpul dengan teman-teman yang mereka ketahui. Ya, dia akan ada trust levelnya tinggi. Ya, tapi kalau bertemu dengan orang asing, dia nggak berani lah cerita. Iya, nggak mungkin ini ya. Dan ini sebetulnya ketika saya katakan ini adalah model yang menurut saya bagus gitu ya. Ini harus bisa kalau bisa gitu, diduplikat ya. Memang dan lebih enak sih. Kan sebenarnya kita balik lagi bicara konsep. Waktu dulu digaungkan yang namanya Persamuan Umat Buddha, PUB, itu kan konsepnya itu, Cek. Ya. Bukan hanya terbatas di wihara secara formal, tetap PUB ini Persamuan Umat Buddha adalah modelnya seperti itu, home based. Ini yang Bante Dharma Wimala sering katakan bahwa persamuan kecil gitu ya, persamuan kecil yang di rumah. Ini kadang-kadang bisa menjadi lingkungan kecil, mereka mengenal orang-orangnya. Itu binanya lebih mudah. Ya contoh misalnya awal-awal beberapa orang hanya orang-orang tua. Tapi setelah mereka merasa nyaman, anak-anaknya kemarin udah mulai ikut. Yang remaja. Nanti gue ikut. Jambak. Boleh. Kita daftar dulu. Dekat rumah gue. Nanti setiap hari Jumat makanannya enak. Tuh. Banyak lagi. Yang dipikir makanan ya. Vegetarian. Kita mah vegetarian. Yang namanya acara Buddhis ya vegetarian. Kita vegetarian. Ya. Jadi dibiasakan. Ya. Vegetarian, kemudian di rumah umat, dan menariknya adalah bahwa yang kita bahas semuanya simple, sederhana. Daily life. Iya, persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Ya ada yang kemarin benci banget nih sama saudaranya. Ya, saya punya kebencian nih. Ya. Iya. Dengan dia bercerita begitu dia plong loh. Kemarin kalau dia ketemu ketemu orang yang bisa diajak cerita, hatinya pasti akan plong. Plong. Dia habis itu dia pasti bisa menerima apa yang kita masukin. Dia sekarang jaga mertuanya. Ya, dia sibuk. Ya jaga mertuanya. Tapi saudara dari suaminya anaknya nggak peduli semua. Dia punya kemarahan terhadap saudara-saudaranya. Kok nggak bantuin kenapa gitu sebagai ya? mantu yang jagain melayani, terus nih. Ya kalian sebenarnya nggak peduli, bukan nggak punya uang, tapi kan nggak punya waktu, nggak punya apa, nggak mau gitu loh. Ya. Ini kan persoalan kan, dia punya kebencian di dalam. Nah, kemarin pelan-pelan healing, ngobrol sama dia. Kemudian diarahkan, oh iya seperti apa. Nah, saya jelaskan. Habis itu dia plong. Oh iya, kalau begitu ya ngapain saya marah. Nah, kan gitu. Jadi itu kan menjawab pertanyaan real orang gitu ya. Dan penting. Terus contoh misalnya dalam pertemuan ini ya. Ada nih anak-anak teman saya nih udah mau coba bunuh diri. Iya, nah, terus akhirnya kita lihat gimana seperti apa. Kita cari solusinya buat dia. Nah, kita mencari solusi untuk semua umat. Dan itu hanya, kalau menurut saya ya, yang bisa menampung itu adalah ketika dia merasa nyaman di lingkungan yang dia bisa curhat. Yaitu lingkungan teman-temannya dia, kelompok kecil. Itu mesti dimulai starting. Tugas pandita, tugas kita sebetulnya bukan hanya di vihara, tapi kelompok-kelompok kecil ini penting banget. Dan mereka nyaman di sana. Belum tentu mereka ke vihara loh, sekali lagi. Umat ini belum tentu ke vihara. Iya. Tapi dari kelompok kecil ini kita bisa menumbuhkan keyakinan mereka kuat, powerful. Karena dia cuma cum-cum cap biasanya. Nah, itu harus secara konsisten dibina. Kekerabatan.
Kata kebersamaannya kuncinya kan itu. Dan persoalan mereka bisa diselesaikan di kelompok ini tanpa harus menunggu siapa yang bisa selesai masalah saya. Karena lagi sakit di rumah sakit, yang jenguk siapa itu penting. Ya, yang jenguknya Buddhis bisa jadi keyakinan Buddhis. Kita contoh pernah ya, kelompok saya dengan satu kelompok dengan teman-teman bantu seseorang yang punya masalah sakit, agamanya beda. Agamanya beda. Setelah kita bantu, dia bilang, kalian dari mana? Dari vihara ya Buddhis. Saya mau jadi Buddhis aja. Karena ada perhatian. Serius loh. Iya. Dan dia merasakan ini Saya ya. bilang, kita Buddhis kan nggak seperti mereka. No problem. Nggak agresif. Nggak agresif. Kami bantu bukan untuk merubah keyakinan kamu. Ya. Kebetulan kami ada kesempatan bantu, kami bantu. Ya. Bayangkan. Kita balik. Dibalik. Lu peduli nggak? Lu mau jadi tempat diam, kita mau mendengarkan nggak? Bukan mendengar ya. Kalau mendengar banyak orang bisa, tapi mendengarkan. Keluhannya, ada keluhannya. Mendengarkan bukan hearing, bukan dengan Listening. telinga, tapi listening. Bagaimana kita mendengarkan keluhan dia, mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar dia, memberikan nasihat, dan akhirnya dia menemukan wow-nya dia, bahagianya dia. Dia menyerahkan semuanya, yuk terserah lu mau apain, gua udah happy. Dan orang happy, dia menyerahkan semuanya, termasuk berapa persen, no problem. Dia kasih karena dia happy. Iya. Ya. Tersentuh. Dan bagaimana tugas kita membuat orang happy? Itulah sebenarnya balik ke pertanyaan tadi di awal, bahwa Buddha Dharma itu dipraktikkan untuk membuat kita bahagia dan membantu orang lain untuk bahagia juga. juga. Jadi bukan berarti hidup itu adalah Sabi sata bawantu kita, semoga semua makhluk itu bahagia, termasuk diri kita. Banyak orang yang bisa membahagiakan orang lain, tapi bahagia diri sendiri dia belum bisa. Berarti kedamaian batin kita lebih juga penting ya. Dua-duanya. Sebelum melayanin orang kan kita harus happy dulu dong. Kalau kita sendiri nggak happy kalimat kan? itu, sebelum melayani orang kita harus happy. Hati-hati. Oh, apa nih? Iya. Apa yang harus coba? kita hati-hatikan? Pada proses melayani orang kita happy. Jadi jangan nunggu kita happy baru melayani orang. Oke. Iya. Ada 3 bagian orang. Iya. baru. Ada 4 bagian. Iya, 4 bagian. Satu. Orang cenderung take and take. Take and take. Oke. Iya. Dia mau mendapatkan keserakahan semua, dia maunya menang terus. Oke. Banyak orang seperti itu. Take and take. Mau dapat terus. Ya. Oh. Ketika dia tidak dapatkan, problem, marah-marah. Take and take. Orang penuh dengan keinginan terus-menerus. Yang kedua, Give and take atau take and give? Boleh. Dua sama aja. Sama aja ya. Ya. Give and take bisa. Ya. Kalau saya berikan kamu sesuatu, gua dapat apa? Oke. Iya. Gua pinjemin uang kamu sekarang. Transaksional berarti. Transaksional. Iya. Take and give ya kan? Iya. Kalau saya take and give kan? Kalau tadi kan give and take. Oke. Berarti yang cara pandangnya yang mana duluan aja? Iya. Give and take. Saya berikan sesuatu, saya berharap dapat. Itu masih problem. Kalau saya tidak dapatkan, saya kecewa. Yang ketiga adalah take and give. Iya. Dia mau take dulu baru dia Ya. give ya. Lu kalau baik sama gua baru baik sama lu nih. Oke. Lu kalau jahatin gua lebih jahat daripada banyak orang seperti itu. Banyak orang pertimbangan. Ya, give and take and give. Iya. Nah, problemnya 1 2 3 1 2 3 ini masih ada hasrat keinginan dan keserakan egois di sana. Ya kalau betul-betul mau ya give and give. Tapi kalau kondisi kita lagi tidak mood, kan nggak mungkin kita bisa melayanin orang. Nanti malah solusinya nggak dapet. Kita bisa namanya, ini ada satu ilmunya lagi ya, namanya freezing. Diam. Freeze itu beku. Diam. Iya. Ada saatnya kalau seseorang tidak bisa dibantu, kita kadang-kadang apa? Ada temen nih, nggak mau dengerin kata kita, nggak bisa dibantu, nggak mau dibantu. Kita apain dia? Cuekin, iya kan? Tapi saya sering ngajarin teman-teman untuk freezing, ya. Seperti kita misalnya beli banyak, misalnya ya, beli banyak dari pasar gitu ya. Tahu, tempe, segala macam, roti ya. Mau diapain? Apapun ya, yang misalnya lah kita bilang daging atau misalnya ya, mereka yang masak gitu. Kalau belum bisa masak sekarang semua, masukin kulkas di freezing. Sampai waktunya keluarin baru masak. Betul ya, itu freezing namanya. Sama seperti ketika kita mengalami penolakan, saya ngajarin marketing, saya mengalami penolakan, ketemu teman yang belum mau, belum bisa dan seterusnya. Itu di freezing. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, di freezing dulu. Diberi informasi-informasi. Nanti ada waktunya ketika mereka bertanya atau mereka cairkan. Ya, sama seperti persoalan. Kalau ada persoalan dalam hidup, ya ada 10 persoalan. Udah sakit,
miskin, nggak punya uang. Apalagi semuanya udah bla bla deh. Hidup lagi kan gitu. Nah, jomblo lagi. Nanti dulu, sana dulu. Nah, kita harus belajar untuk freezing dulu. Mana dulu yang di freeze, bukan diabaikan, ditinggalkan, tapi di freeze dulu, sabar dulu, nanti ada waktunya. Sama seperti ketika kita bicara tentang tadi, ada problem-problem yang terjadi, saya ajarkan bahwa kita freezing dulu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang diri kita belum mood, ya sudah, kita diam aja dulu, ya freeze dulu, karena belum saatnya. Kita keluarkan, bukan berarti freeze itu jelek, tidak. Diam itu kadang-kadang penting. Kita introspeksi ke dalam, meditasi kayak apa, itu kan freeze. Kita ke dalam dulu deh. Ada waktunya ketika kita memang dibutuhkan, kita keluarkan baru cairkan, ya. Tapi banyak orang nggak pernah mau freeze, ya, nggak mau diem dulu, dia mau terlalu terburu-buru juga. Maunya semua. Tapi kan ada kan dalam proses itu kan kehidupan pasti ada seperti itu kan. Satu hal yang penting saya alami, kalau mau pinter, mau cepat pinter, jadilah pengajar. Ya karena mau nggak mau Anda harus belajar. Kalau mau tahu pengetahuan banyak, jadilah pengajar. Ya, mau apapun, jadilah orang seperti itu. Mau sukses, buatlah orang lain sukses. Mau kaya, jadikan orang lain kaya. Jadi kalau mau bebas dari persoalan, bebaskanlah persoalan orang lain. Ilmu yang baik itu, yang bisa diserap nih. Nggak terasa ya, kita udah ngobrol cukup panjang. Baru mulai kayaknya. Baru mulai ya. Sudah mau di penghujung. Closing. Statement. Gimana CR nih? Ada yang mau CR nih simpulkan tidak? Rangkum. Aduh, biar Kolim aja lah yang merangkumnya yang lebih ini. Jadi kita kan menerima masukannya sudah sangat bagus, sudah memaparkan dari 3P tadi, pendidikan, pernikahan, persoalan. Mungkin itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Tapi garis bawahi dulu ya, yang disebut pernikahan ini bukan orang tidak menikah, tapi karena dalam proses pernikahannya dia harus memilih antara bertahan sebagai seorang Buddhis atau dia terbawa arus. Gitu. Dan sebenarnya tidak ada persoalan ya orang itu memilih untuk menikah berdua. Untuk maksudnya memilih untuk tetap sendiri itu kan sebuah pilihan juga. Oh, itu pilihan. Cuman entah kenapa ya masyarakat kenapa ini. Ya memilihnya? Coba. Nggak, maksud saya gini. Tadi saya baru sadar satu kata yang menurut saya nggak terlalu terampil ya. Sebenarnya kan masyarakat sering ini jadi buka sesi baru ini. Boleh. Iya. Sebentar lah ya, karena saya takut ada salah sebelum paham. di-close. Masyarakat tuh suka menilai kalau orang yang tidak berpasangan itu adalah somehow dia punya persoalan gitu. Padahal kan sebenarnya juga tidak seperti itu. Betul. Nah, dan ini juga perlu kita garis bawahi. Artinya ketika Anda dihadapkan pada pilihan tetap beragama Buddha atau pindah ke lain hati atau pindah arus gitu, tidak ada yang keliru kalau misalnya Anda memilih untuk tetap menjadi seorang Buddhis. Semuanya sebetulnya apapun tidak ada masalah kalau kita pahami. Yang jadi persoalan kan omongan orang. Ya, itu kan Buddhis berkurang itu kan omongan orang. Umat Buddha berkurang, itu kan omongan orang. Fakta statistiknya juga betul. Nggak clear. Kamu jomblo itu kan omongan orang. Dan tidak harus betul, tapi persoalannya adalah kamu bisa diomongin orang nggak terus menerus. Terima nggak gitu? Itu kan persoalannya. Batin kamu bisa tetap teguh nggak sekali diomongin nih? 2, 3, 4, 5, emak lu ngomong, bapak lu ngomong, tetangga ngomong, temen ngomong, semua ngomong. Anjing lu ngegonggong. Kalau kuat batin mah fine, no problem. Besok langsung dia bawa nih gue tunjukin, gue ada nih, nggak sendiri nih. Iya. Nah, persoalan kita adalah semua, sekali lagi tadi saya katakan, kalau kamu tidak mau, ya kamu tidak punya prinsip, kamu akan mengikuti prinsip orang. Ya, kalau kamu tidak punya arus ya berarti ya. Karena omongan orang itu kadang-kadang adalah penilaian atau value nilai-nilai orang lain. Yang dipaksakan masuk ke dalam value. Ya, dan dia value itu bagi dia benar, belief itu kebenaran. Dia punya nilai-nilai yang benar. Orang yang benar itu yang merit misalnya. Dia paksain itu. Kamu kuat nggak? Nggak kuat, kamu ikut. Iya. Aduh, masih Buddhis ya? Begitu ditanya itu sekali. Oh, kalau saya balik, masih Buddhis ya? Kamu belum? Nah, fine. Ini bagus. Ini jawaban yang orang udah ngerti. Tapi berapa banyak orang yang bisa menjawab seperti itu? Sekali, 2, 3, 4, 5 kali, 10 kali dia tanya, Buddhis ya? Kok
kok gue Buddhis sih? Kan problemnya di sana. Ya harus sering-sering nonton YouTube kita. Iya. Nah, balik lagi kepada namanya belief kita, keyakinan kita apa. Kalau kamu rasa bahwa sendiri itu fine, bagus ya. Ada teman saya, ya married nggak mau punya anak. Mereka sudah mau, dan orang katakan apapun, kami memang tidak mau punya anak gitu loh. Karena udah prinsipnya itu dia. prinsipnya. Betul-betul mereka tidak mau punya anak. Dan orang mau ngomong apa, pada akhirnya lewat. Bodoh amat sekarang gitu sudah ya. married. Tapi kuat nggak? Persoalannya. Orang ngomongin kuat nggak itu? Kata kuncinya ini, kalau Anda berprinsip, maka Anda akan teguh dengan prinsip Anda. Kalau Anda tidak berprinsip, maka Anda akan terseret arus gitu. Jadi rangkumannya itu hari ini. 3 hal yang menjadi persoalan kenapa ada fenomena umat Buddha meninggalkan ajaran Dharma yang begitu mulia, Buddha Dharma yang begitu anggung, luar biasa, yang telah terbukti menyelamatkan begitu banyak makhluk dari samsara, karena memang Anda pendidikan menjadi masalah, kemudian kedua apa? Pernikahan. Ketiga adalah persoalan. Dan tadi Kokolim sudah memberikan satu insight ya, ya, bahwa yang penting itu kita membangun kekerabatan di dalam skup-skup komunitas yang kecil, di mana orang akan nyaman untuk berbagi persoalan, bukan hanya berbagi persoalan ya, tetapi bagaimana mereka bisa berinteraksi dan satu sama lain itu mampu menguatkan dan memberikan solusi. Betul. Ada satu kemarin anaknya mau married dengan agama lain. Kemudian setelah diskusi, bukan kemarin ya, sebelumnya diskusi, saya bilang ikutin kursus pernikahan, ajak dia. Nanti kamu lihat. Nah, bayangkan kalau tidak ada yang memberi informasi seperti itu, lewat ya. Iya. Karena kenapa? Bagi orang tuanya sudahlah, urusan anak, pilihan anak. Tapi kalau orang tuanya punya pilihan lain, punya solusi lain, dan kita memberikan solusi itu, anaknya ikut loh. Jadi saya ingat ada satu cerita, Ini kita buka sesi baru lagi nih. Ya waktu kita sudah mau selesai. Tapi saya nggak boleh sebut nama ya. Jadi salah satu tokoh Buddhis kita ini juga anak laki-lakinya itu punya pasangan yang non Buddhis. Ketika minta restu, kan orang anak itu harus menikah terus minta restu. Jadi ini kekeh, bapak ini kekeh. Karena ini anak laki. Jadi adalah perempuan ikut laki. Kalau mau dapat restu saya, dan memang ini contohnya seperti Kokolim sampaikan tadi, berprinsip. Jadi dengan prinsip yang didasari dibangun dengan fondasi akar keyakinan yang kuat kepada Buddha Dharma, maka kita akan teguh untuk belajar dan mempraktikkan Buddha Dharma. Satu lagi yang penting kok, sekolah minggu yang happy dan ceria. Bukan sekolah minggu saja, kebaktian juga happy dan ceria. Dhamma kelasnya juga happy. Semua harus happy. Orang datang mau cari happy kok. Jangan dikasih tegang-tegang nanti belajar karena agama Buddha teori. Juga pada dasarnya adalah untuk hidup happy. Oke, happy hari ini. Happy lah. Auranya bagus, happy deh. Happy lah semuanya. Nanti kita ngobrol lagi di topik yang lain. Kayaknya banyak topik sama Kokolim. Nanti kita jadwalkan. Episode bersambung. Kita jadwalkan sama sekretarisnya 30 tahun berikut. Makasih Kokolim untuk terima kasih semuanya. Aduh, be sampai happy, jumpa be di lain happy. kehidupan. Sampai jumpa semua. Thank you ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Sip.